بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. إني أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الروح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفرعهم وجميع مشايخهم، خصوصا للروح المرحوم المغفور له شيخنا وربي أرواحنا فكي هجي محمد شفيع حزمي بن محمد صالح رئيدي وأصوله وفرعهم وجميع مشايخهم، خصوصا للروح المرحوم أبويا فكي هجي أحمد مرشدي بن قرميسين وأصوله وفرعهم وجميع مشايخهم، خصوصا للروح المرحوم ستجي سيدي بن نيمين والأرواح والدينا ووالد الحاضرين أجمعين، إني أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليك بالتصدق والإنفاق مما تحب لتنال البر. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعليك بالتصدق والإنفاق, dan mesti bagimu bersedekah dan menginfakkan mimma tuhibbu, dari harta yang kau sukai, yang kita demen, yang kita suka, kasih orang. Jangan kita aja ngelihatnya udah malas itu kan. Ini ada gocap, ada 20, ada 10, ada goceng, mana yang kita demen? Orang buta juga bisa jawab itu. Tuh, kasih yang kita demen. Jangan udahnya 1000 tuh 1000 udah nggak kelihatan mana depan mana belakang. Kelamaan diketek nenek-nenek. Kan selama ini tangguhkan Jumat begitu tuh. Ini kalau 1000 ada 3 nih, ada yang cakep, ada yang setengah cakep, ada yang jelek. Yang jelek nih kita taruh tuh. Gimana coba? Litanal albirra, supaya engkau mendapatkan kebajikan. Bahkan albir di sini maksudnya surga. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai memperoleh kebajikan yang sesungguhnya sehingga kamu mampu membelanjakan sebagian harta yang kau sukai, yang kamu demen. Ini konon ayat turun menjelang asar. Begitu Nabi sampaikan sama sahabat, pada pulang sahabat semua. Sampai sembahyang asar agak telat waktu itu. Cuman ya sahabat pulang balik lagi, yang bawa girik. Nih harta yang paling aku cinta ya Rasul, aku lepas untuk Allah. Yang 2 hektarnya, 3 hektar kebun korma. Kalau sekarang kita ngomong begitu pada pulang sih, cuman kagak balik lagi udah. Oh dulu kan balik lagi. Kita masih belum merasa bahwa di sini kita merantau gitu. Kita masih menganggap ini kampung halaman kita, tempat kita menetap di sini. Padahal bukan. Coba deh rasain lagi deh. Ini tempat kita merantau doang. Kampung kita yang asli itu ntar di sono. Kalau kita udah merasa itu, orang nggak sayang udah. Dia bakal lepas. Ini cuma merantau doang di sini kita, mengembara, musafir. Ntar juga berangkat. Kalau kata bisa balik, pada balik orang. Banyak yang gagal, kecewa, nggak sukses. Saking aja nggak ada jalan tembus untuk balik.
Terpaksa kan gitu. Makanya kuping jangan budeg. Kalau dibilangin pikirin juga dikit-dikit gitu. Coba di dirinya, kita habis naruh duit nih di bank, seneng kan gira? Alhamdulillah ada sisanya disimpan. Itu mestinya begitu. Habis nanam gira. Alhamdulillah kita udah tabungin sono di akhirat. Ntar kita pulang ada di sono. Qala al-mufassiruna al-birru hahuna huwal jannah. Telah berkata para mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir, makna bir di sini adalah surga. Jadi lantanalul birra lantanalul jannah. Kamu tidak akan memperoleh surga sampai kamu mampu lepas harta yang kau suka, yang kamu demen, kasihin, buat lepas. Wa alaika bil isari ala nafsika, dan mesti bagimu bil isari ala nafsika, mengutamakan orang lain atas dirimu sendiri. Ini yang namanya isar dalam hal urusan dunia, termasuk perbuatan yang dipuji. Kita butuh, orang lain butuh, kita ngalah, biarin saya gampang dah, itu namanya isar. Itu sahabat-sahabat Ansor ketika kedatangan saudara-saudaranya Muhajirin, itu mereka begitu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka mengutamakan saudara-saudaranya orang-orang Muhajirin, padahal mereka sendiri butuh, mereka sendiri susah, tapi diutamain orang. Tuh kalau untuk urusan dunia dianjurin begitu. Tapi kalau akhirat jangan. Ini step pertama cuma satu, jatah kita, orang kita datang duluan, jangan dikasih orang. Kalau itu mah, itu namanya isar urusan akhirat, nggak boleh kalau itu sih. Ya, tapi kita masih usah sih. Memang pada pengen jadi belakang kan gitu. Depan pada dorong-dorongan. Nggak tahu, depan upahnya banyakan. Ini jalan nih bertiga, ada duit cepet. Kita ambil atau apa kita suruh orang ambil? Ambil dong gitu. Lah kita ambil pelan-pelan lagi ngambilnya. Kita injek dulu. Wa maknal isar an yakuna indaka syai'un minad dunya. Adapun maknanya isar, kamu memiliki sesuatu daripada dunia. Wa takunu muhtajan ilaihi, kamu hajat, butuh kepada itu sesuatu tadi. Fatu'siru bihi ala nafsika muhtajan min ikhwanika, maka kamu utamakan orang yang berhajat di antara saudara-saudaramu bihi dengan sesuatu tadi, ala nafsika melebihi dirimu sendiri. Kita pas-pasan, kita butuh, ada saudara kita butuh, susah, nah, kita utamain orang lain. Kamu dah darin, saya mah gampang. Ini masyhur cerita bagaimana para sahabat Nabi yang melaksanakan ajaran isar ini. Sampai ada orang dikasih hadiah kepala kambing zaman paceklik. Tolong kasih yang anu dah, si fulan noh. Kayaknya dia lebih hajat daripada saya. Terima kasih banyak, saya terima, tolong anterin ke si fulan aja. Kayaknya dia lebih susah. Nyampe ke sono, di sono begitu lagi. Oh no, kayaknya lebih dari saya susahnya no. Itu sampai muter 7 orang tuh, sampai balik lagi ke orang yang pertama. Kalau kita kan gak begitu, bodoh yang lain pada mati sono. Penting kan gue hidup. Itu kan zaman perang ada cerita begitu. Tentang haus luar biasa. Asal dikasih air, dia duluan, kesian dia. Aku masih kuat, muter lagi, sampai ke orang yang pertama mati udah. Tuh sampai begitu orang-orang dulu mengutamakan saudaranya ketimbang pribadinya sendiri.
Egonya tuh orang dulu nggak ada. Kalau sekarang kan, waduh, gaji gede, tunjangan banyak, itu masih garong aja. Orang pada susah. Yang makan burger, yang makan aking, yang busung lapar, bodoh ah. Penting gua kaya. Susah. Ya habis orang disuruh bener dijauhin agama bagaimana? Orang dijejelin P4 mulu. Agak nggak manjur P4 mah. Agama tanemin pelan-pelan, suruh pada ngaji. Tuh anggota dewan, menteri suruh pada ngaji. Kenapa ngaji? Antangan apa? Saya mah yakin setahun 2 tahun pasti ada bekasnya. Kalau memang mereka beriman, ada perubahan pasti. Ya ditanganin orang-orang yang profesional dah. Profesor, Doktor Quraisy Shihab, baca tuh. Ajarin tasawuf. Daripada benar. Jadi benarnya jangan ada KPK doang. Iya. Betul. Hakim ini katanya seperti kal-kal. Iya. Biar jual pemilu konsumsi daging ambil. Giliran rakyatnya kalau beli kambing. Iya, jadi santapan kita. Ini udah sampai kan? Sampai. Hampir semua ya yang diisyaratkan Nabi sekian abad yang lalu, satu terbuka. Enggak ada satupun yang Nabi indikasinya yang Nabi isyaratkan dulu enggak terbukti. Semuanya udah terbukti. Udah kelihatan. Nanti bakal datang orang bikin masjid cakep-cakep, megah-megah, cuma sebatas untuk kebanggaan doang. Nanti umatku akan berbondong-bondong ke masjid, bukan untuk sholat, bukan untuk iktikaf, sekedar rekreasi. Di serambi-serambi masjid, buka timbel, ya kayak kita di pinggir pantai gitu. Ntar udah kenyang makan, kenyang foto-foto, pulang. Sekarang udah kejadian kan begitu. Pada rekreasinya ke masjid. Kita bikin lagi atau lagi di mana gitu. Nah, itu isar kamu punya sesuatu daripada dunia, kamu hajat. Tapi kamu utamakan orang lain yang berhajat di antara saudaramu melebihi dirimu min ikhwanikal mu'minin, dari saudara-saudaramu yang beriman. Fatakuna bidzalika minal muflihin, maka jadilah engkau dengan sifat isar tadi termasuk orang-orang yang beruntung. Wal muflihuna humul faizuna, orang-orang yang beruntung yaitulah mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia. Itu sukses yang hakiki begitu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses yang sesungguhnya. Itu sukses yang hakiki itu. Kalau sukses dunia sementara doang. Qala Allah Ta'ala wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Ta'ala berfirman, mereka orang-orang Ansor mengalahkan diri mereka, artinya mengutamakan orang lain, walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansor ini mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun atau padahal mereka dalam kondisi hajat. Khasasah ini dalam kondisi hajat yang mendesak. Khasasah ayil hajah. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dipelihara akan kekikiran dirinya, kekikiran nafsunya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada bakhil, ada suh. Kalau suh ini lebih parah daripada bakhil katanya. Kalau bakhil itu orang sayang sama harta yang di tangan dia. Kalau suh ini yang ngasih orang lain, tapi dia yang sewot gitu. Rese gitu. Pengennya orang sama sama dia semua begitu. Jadi bakhil ngundang, ngajak orang.
Wastabshir bisaili idza waqafa ala babika. Dan bergembiralah engkau bisaili dengan kedatangan tukang minta-minta. Idza waqafa ala babika, jika dia berdiri di depan pintumu. Alhamdulillah, gitu. Tukang minta-minta nyampe, ahlan. Kita udah ngunci pintu duluan kita mah. Fa innahu hadiyatullah ta'ala ilaika. Karena sesungguhnya itu hakikatnya itu tukang minta-minta hadiah dari Allah ilaika kepada engkau. Allah kirimin hadiah. Walahu haqqun, dia punya hak. Wa in jaa ala farasin, meskipun dia datang di atas tunggangan kuda. Datang naik kuda. Kalau dulu, kalau sekarang nih habis naik Avanza gitu kan. Naik Avanza turun pakai setelan safari. Kesian Pak gitu kan, pakai kacamata riben lagi. Turun dari Avanza, setelannya safari. Wah, lu kagak salah. Kasih, dia mau naik apa kek, kasih. Ini kita udah ngasih, kagak kan ngomel kalau yang begitu. Lu kagak ngaca. Banyak ya, alhamdulillah masih banyak orang yang mau terima. Kalau kita mau sedekah nggak ada orang mau terima, malah ke belakang kita susah. Kita mesti terima kasih sama tuh orang. Asbab dia tuh deposito kita lancar di akhirat. Coba kalau orang semua nolak, susah kita naruh duit di akhirat. Masih banyak yang terima, alhamdulillah. Syukur kita. Walahu hakun, dia punya hak. Wa in jaa ala farasin kama warada, meskipun dia datang di atas tunggangan kuda, kama warada, sebagaimana sudah datang keterangannya. Wa aqallu dzalika ar-raddul jamilu, sekurang-kurangnya tolak dengan cara yang cakep, yang bagus, yang kira-kira orang enggak tersinggung gitu. Aduh Bu, maaf aja, mau maaf, saya minta maaf yang lagi enak banget. Insyaallah deh lain kali. Kira-kira orang enggak tersinggung. Wa bashir i'ta'a sa'ili bi nafsika. Lakukanlah. Mubasyarah ini artinya langsung tangan kita sama tangan fakir ketemu. Lakukanlah memberi kepada tukang minta-minta bi nafsika, dengan dirimu sendiri. Insyaallah tuh yang namanya fakir bukan termasuk penyakit menular. Ntar tangan gue nempel, gue ketularan lagi jadi fakir gitu. Enggak, Nabi pakai tangannya sendiri kasih. Ini kan kita, ya maaf ya, ngasih, cuman yam, kasih yam. Si Iyam suruh ngasihin. Takut tangannya nempel sama tangan orang fakir, takut ketularan. Ntar gue jadi ketularan lagi nempel. Enggak, itu fakir bukan penyakit menular, bukan. Ini maksudnya kita langsung yang ngasih. Walau fi ba'dil awqat, meskipun di sebagian waktu kadang-kadang kita suruh pembantu, tapi sekali-kali tangan kita nempel situ. Ke tangan orang fakir kasih. Fa innahu alaihi salatu wassalamu kana yunawilu sa'ila biyadihil karimati. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yunawilu sa'ila, memberikan sesuatu kepada tukang minta-minta biyadihil karimati, dengan tangannya yang mulia. Nabi itu tangannya sering nempel sama tangan orang fakir. Ada alasannya kenapa harus begitu gitu. Wadzalika li anna Allah Ta'ala ya'khudhu shadaqati biyadihil muqaddasati min yadil mutasaddiqi. Dan yang demikian itu kenapa dianjurin kita langsung yang ngasih sama orang fakir sekali-sekali mah, jangan orang mulu. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah-sedekah itu biyadihil muqaddasah, dengan tangannya yang mulia. Pada hakikatnya itu sedekah enggak jatuh ke tangan orang fakir dulu, ke tangan Allah dulu. Kalau kita ngasih berarti tangan kita yang nyentuh tangan Allah.
Bahasanya begitu. Tuh Allah menerima sedekah-sedekah itu biyadihil muqaddasati dengan tangannya yang mulia. Min yadil mutasaddiqi dari tangan orang yang bersedekah. Fataqa'u fi yadihi subhanahu wa ta'ala, maka jatuhlah sedekah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Sebelumnya itu sedekah jatuh ke tangan tukang minta-minta. Ke tangan Allah dulu. Makanya Nabi demen langsung, enggak nyuruh orang. Kama jaa fil khabari, sebagaimana telah datang keterangannya di dalam hadis. Wa kama qala Allah taala, dan sebagaimana Allah taala telah berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Wa ya'khudus shadaqat, Allah juga menerima sedekah-sedekah. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kita ngelihatnya tangan kita nyentuh tangan orang fakir, ngelihatnya, padahal itu duit sebelum jatuh di tangan orang fakir Allah tanggapin dulu nih. Jadi kalau kita langsung yang ngasih gitu kan, tangan kita ketemu dengan tangan Allah baru ke tangan orang fakir. Ini etika orang-orang yang kelas menengah ke atas dikasih kelebihan. Nanti etika orang-orang fakir ada lagi. Wayan bagi liman kana fakiran an yasbira ala fakrihi, dan seyogianya bagi orang yang fakir bersabar ala fakrihi dalam kefakirannya. Sabar aja. Allah tahu betul ya yang pas untuk masing-masing hamba tuh Allah tahu. Enggak usah deh Tuhan kita ajarin mulu. Iya. Manusia kan saking bodohnya kadang-kadang racun kita minta sama Tuhan. Apa aja yang membuat kita jauh dari Allah itu racun namanya. Meskipun bentuknya harta. Kaya jadi bercerai sama Tuhan itu kayak racun. Naik jabatan sama Tuhan jadi jauh, itu jabatan racun namanya. Jadi Allah udah ukur-ukurin nih. Wa yaqna'a bima qasamallahu lahu, dan qanaah. Qanaah iya menerima apa yang ada, apa yang Allah bagikan kepadanya. Wa yarda anillah, ridho terhadap Allah fima qadalahu, terhadap apa yang Allah sudah tetapkan untuknya, bihi dengan dia, minal fakri daripada kefakiran. Wal yahzar an yakuna jazu'an halu'an, dan berhati-hatilah orang fakir an yakuna jazu'an halu'an, bahwa ia menjadi orang yang berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a wa idza masahu syarru jazu'a wa idza masahul khairu manu'a illal musallin. Itu manusia begitu karakter aslinya, serba keluh kesah. Dikasih susah ngeluh mulu, dikasih kaya pelitnya minta ampun. Susah menurut. Itu dari karakter aslinya udah begitu. Tapi ada illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun, yang sholatnya kontinu. Dia enggak termasuk orang yang keluh kesah. Mutasakhitan, merasa benci, merasa marah. Jangan tuh orang fakir begitu, keluh kesah, benci aja. Udah nyepakir, ngelihat orang kaya kesel aja, kesel, bengek, teguh mati. Iya, kan ada orang udah susah kesel aja ngeliatin orang. Ngeliat orang senang dia kesel aja gitu. Segala batu lah, segala apa taruh di jalanan. Dia orang ke belakang. Ya, ente udahnya susah dunia, susah akhirat ntar. Qala alaihi salatu wassalamu, ya ma'syaral fuqara, a'tullaha min qulubikumur ridha. Wahai orang-orang fakir, kelompok orang-orang fakir,
berikanlah kepada Allah dari hati kamu rasa ridho terhadap kefakiran. Tazfaru bisawabi fakrikum, niscaya kamu akan mendapatkan ganjaran pahala kefakiran itu. Biar ridho, Allah takdirkan fakir, fakir membawa pahala nantinya. Kalau ridho, wa illa, kalau kagak, gitu ya. Kalau kamu udah susah, harus sualah mulu, pala, ya kagak ada pahalanya. Ketika hamba Allah menghendaki sesuatu, kemudian tidak tercapai karena memang kemampuannya terbatas, kalau dia ridho dapat pahala. Makanya kalau susah jangan kebanyakan pengennya. Ini udah susah apa aja pengen, udah puyeng capek. Ukur gitu ya, keinginan kita ukur sama kemampuan. Jadi nggak capek, nggak stres. Iya, santai-santai aja. Pokoknya kalau keinginan nggak sesuai sama kemampuan, capek udah, capek. Belingsatan aja kita. Utang sono, pinjam sini, ini sini, waduh, pada puyeng dah pala. Bayang udah kagak khusyuk udah. Kirain utang mulu. Enggak, kalau biasa-biasa aja enggak ada apa-apa. Bukan katanya orang kita ngerasain susah kayak apa, susah biasa itu. Orang nyari duit gocap aja ke kolong-kolong pati tidur, nyari pengen beli rokok sebatang, bagaimana kurang susah. Tapi ya ukur kemampuan kita begitu, ya begitulah keinginan kita. Enggak ada apa-apa. Tenang-tenang aja. Ini kan orang pada bunuh diri, keinginannya gitu ya, enggak sesuai dengan kemampuannya, sakit palanya. Cash kagak bisa, ngeridit, apa aja ngeridit. Ini ngeridit, tuh ngeridit, tuh ngeridit. Kerjanya bulanan gajinya. Gajian tanggal 5. Tanggal 10 udah amin. Belum mulai dah. Dia merengut, bini merengut, anak merengut. Nungguin tanggal 5 lagi kan lama. Waduh. Garuk-garuk gak gatel deh palanya dah. Ya, gara-gara dah. Udah, kalau udah begitu Tuhan dibawa-bawa. Gua nggak sembahyang. Gua lagi puyeng kepala gua. Tuhan dibawa-bawa, lu yang salah bagaimana urusan. Maur ya. Kalau kualitas iman model kita terlalu susah juga maur. Ibadah itu kececeran pasti. Jadi ekonomi itu memang membantu. Jonjon ibadah, jonjon kita ngaji. Kalau sampai susah banget keblangsak, ibadah juga kececeran udah. Baca kuliah keder mulu, gak punya duit. Qala alaihi salatu wassalamu al-fuqara utsuburu julasa'ullah yaumal qiyamah. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir yang sabar itu merupakan teman dekatnya Allah nanti di hari kiamat. Jalis itu teman dekat, duduk sama-sama. Wa qala alaihi salatu wassalamu kadal faqru an yakuna kufran. Af'alul muqarrabah, nyaris gitu ya, hampir saja gitu. Kefakiran itu menjadikan orang menjadi kufur, membawa orang menjadi kufur. Dan bukan nyaris ya, ternyata nggak sedikit orang yang terhimpit ekonomi, bukan cuma sekedar kufur, agamanya digade. Kalau di sini sih nggak ada, kalau di Warakas banyak yang begitu. Orang-orang yang korban bujukan orang-orang gereja. Mereka memang sengaja nyari orang yang kepepet ekonomi, anaknya banyak, kasih santunan, ini, sekolah gratis, antar jemput gratis. Kena semua anak-anaknya 12-12-nya. Enggak sedikit yang begitu. Qultu, aku katakan, ini dikomentarin sama Habib Abdullah tentang hampir saja gitu ya, kefakiran itu membawa orang menjadi kufur. Hadza idza kana al-faqiru mutasakhitan liqada'i rabbih. Ini kalau orang fakir itu kesel aja, tasakhata itu merasa benci aja terhadap ketetapan Allah. Wa ghara qani'in,
bikismatihi, enggak mau qanaah, enggak mau terima dengan apa yang Allah udah bagi. Wa rubbama yaqa'u ma'a dzalika fi baliyatil i'tirad 'ala Allah, dan terkadang serta yang demikian bisa terjerumus kepada bala bencana menentang dia. I'tirad itu menentang kepada Allah. Apa Tuhan adil? Kamu sembahyang mulu segini susahnya. Oh no, mabok mulu duitnya enggak bisa habis. Jadi Tuhan diomelin sama dia. Mana dia kata Tuhan adil? Ada cerita orang Islam mancing sama orang Kristen berdua-dua, orang teman akrab, sampai di pinggir laut bawa korang seorang atu. Orang Islam biasa dia Bismillahirrahmanirrahim, kagak dapat. Orang Kristen dengan caranya dah, apa haleluya, apa gitu kan, asal baru taruh dapat lagi. Walhasil sampai korangan orang Kristen penuh, orang Islam atu nggak ada. Karena masih narik aja, korangan orang Islam dipinjam. Gue pinjam dia korangan lu, punya gue udah kagak muat. Malaikat sampai gergetan. Yang nonton malaikat nonton mancing gergetan. Ya Allah, bagaimana sih begini? Kan ini orang Islam nih, agamanya bener. Ini orang. Ntar tuh malaikat nanya lagi begitu. Tuhan liatin aja. Udah deketin maghrib, ngena ini orang Islam. Baru atuh. Aduh, jauh. Tinggal semeter lagi mocel terlepas. Mungkin dan kagak sabar malaikat. Ya ampun, ini begini amat urusan. Kata Allah, malaikat, ente jangan bangkatan rese. No, lihat tempat kembalinya orang Islam, lihat sama tempat kembalinya orang Kristen, ente bandingin, lihat. Malaikat lihat tuh tempat orang Islam nanti di sana di surga, tempat orang kafir di neraka. Dibisikin tuh yang mancing orang Islam, sabar aja tong ya, tempat lo enak di sono katanya. Biarin tuh nggak dapat nggak apa-apa. Dia dapat dia banyak, dia pantungin tadi dia di sono katanya. Itulah kadang-kadang orang baca kitab dia tawa sendiri gitu. Jadi bisa jadi orang bisa menentang Tuhan. Bi tabdilihi ba'da ibadihi, di mana Allah mengutamakan, melebihkan sebagian hamba-hambanya ala ba'din, melebihi sebagian yang lain ke rizki dalam masalah rizki. Mana Tuhan adil? Bayang, ngaji, susah, nggak hilang. Si Anono bayang kagak, ngapain kagak? Perasaan gua nggak pernah dia nggak punya duit. Jadi gerundal dah apa jadi kata. Wa min misli hadza yukhsha 'alal faqir alladzi la sabra lahu. Dan dari semisal musibah ini dikhawatirkan gitu ya, ditakutkan akan menimpa orang fakir alladzi la sabra lahu, yang enggak punya sifat kesabaran. Wala ma'rifata billahi andahu, dia enggak kenal Tuhan, dia enggak tahu Allah. Di sisinya enggak ada tentang makrifat tentang Allah, enggak ada. Allah tuh lebih sayang sama hambanya ketimbang seorang ibu yang sayang sama anaknya. Itulah karena Allah sayang, semua dikasih menurut ukuran yang pas, menurut kacamata Allah. Ente, model ente kalau anda kasih banyakan dikit, ente jauh ntar, nggak mau dekat. Ente ke sono terus main ke Tambun mulu, ke Tambun. Tuhan udah tahu itu, udah tahu. Makanya segini aja dah, biar nggak jauh-jauh sama Tuhan gitu. Kan ada orang yang lagi susah rajin banget ke masjid, begitu dapat gusuran nggak pulang-pulang. Soalnya di Depok yang begitu. Wa kadzalika yanbaghi lil faqiri an yakuna syakiran lillah wallahu a'lam bissawab. Wa kadzalika yanbaghi lil faqir. Astaghfirullahal azim wa afu anna ya karim. Falakal hamdu wa lakal syukru ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الخطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل الشر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر استر أنت أكرم ومن ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك